Ekonomi Indonesia dipuja hebat, tangguh, dan lebih baik dari banyak negara di belahan bumi ini karena tumbuh di atas 5% pada tahun 2022. Di tengah euforia ini, justru Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa buat keputusan sadis, men. Nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba keluar keputusan pengusaha ekspor boleh potong gaji karyawan maksimal 25%. Lalu, apa artinya pertumbuhan ekonomi yang dipuja-puji itu? Kalau hasilnya justru pemerintah kasih ruang pengusaha untuk pangkas gaji. Ini keputusan yang sangat sadis dan mungkin bau amis. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. Tentu alasan ini banyak bisa dibuat. Bisa dibikin 101 alasan bahwa perusahaan itu terdampak masalah global. Mungkin hanya karena keuntungannya yang menipis. Semua alasan bisa dibuat. Dan selanjutnya yang jadi korban adalah para pekerja. Keputusan ini memang aneh. Kenapa? Pertama, ekonomi kita lagi bagus-bagusnya. Seluruh sektor usaha tumbuh positif di tahun 2022. Tidak ada yang negatif. Bahkan ketika ekonomi global sedang mengalami gangguan berat akibat perang Rusia dan Ukraina, pasokan barang di pasar global terhambat, harga melonjak, inflasi melambung, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,31%. Bahkan indeks manufaktur, jenis usaha yang diperbolehkan potong gaji karyawan sampai 25% itu kan industri manufaktur tuh ya, sedang pada tahap ekspansi. Indikatornya, indeks manufaktur Indonesia sebesar 51,2 poin. Artinya, pabrik lagi bergairah. Di tengah industri manufaktur yang bergairah ini, Menteri Tenaga Kerja dari PKB itu, Ida Fauzia, buka jalan pemangkasan gaji bagi buruh. Bayangkan, ekonomi lagi bergairah, industri manufaktur lagi bergairah. Tiba-tiba keluar peraturan, pengusaha kalau kena pengaruh dari efek global, itu boleh loh ya, potong gaji karyawan itu sampai 25% maksimum. Inilah kenapa kebijakan itu begitu sadis, gak masuk di akal. Siapa calon korbannya? Saat ini jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur jumlahnya mencapai 19 juta orang. Ketiga terbesar setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Mereka inilah yang berpotensi jadi korban dari kebijakan yang lahir tanpa ada sebab musababnya itu. Entah, kalau sebab musababnya ada di kolong meja yang tak terlihat. Yang pasti, ekonomi Indonesia dan sektor manufaktur sedang baik-baik saja. Bahkan cenderung bergairah. Mungkin Menteri Tenaga Kerja yang agak kurang bergairah. Bahkan, kebijakan yang melegalkan pemangkasan gaji ini merupakan ancaman serius bagi perekonomian nasional. Jangan lupa, lebih dari 50% ekonomi kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga, termasuk 19 juta di sektor manufaktur itu. Jika daya beli mereka melemah, tentu akan menekan kinerja konsumsi rumah tangga secara agregat, secara nasional. Lalu pada akhirnya menyeret perekonomian nasional. Dan semua berawal dari kantor Kementerian Tenaga Kerja. Eling lan waspada.